berikutnya. Yang pertama, boleh dijelaskan saat pelaksanaan vaksinasi biasanya jumlah ayam yang divaksin itu ada berapa ekor? Kalau jumlah ayam yang dilakukan vaksin itu ya kita kan vaksin cuman di awal masa ayam datang ya. Kemarin kan datang itu ini 50 ayam kemarin belinya itu, ya kita yang vaksin 50 ayam itu aja gitu. Untuk yang kemarin, yang lama kan udah divaksin soalnya udah lengkap lah vaksinnya, jadi ya tinggal nanti penanganan keberlanjutannya aja. Nanti seumpama memang dibutuhkan vaksin lagi, seumpama nanti ada penurunan dari kuantitas telur, persentase telur tiap hari, nah pasti kan dicarilah itu penyebabnya itu apa dari akarnya. Entah nanti bisa aja dari mungkin karena ada penyakit lain yang masuk, entah E. coli dan lain-lain. Tapi kalau di sini untuk penanganan dari mungkin penyakit E. coli dan lain-lain, E. coli, salmonella itu udah aman semua, soalnya kita pakainya juga udah pakai obat di minumnya. Jadi minumnya ini udah clear, steril dari bakteri E. coli dan salmonella juga gitu. Untuk vaksinasinya kan ada vaksin yang tetes, juga vaksin suntik. Nah, dari vaksin suntik kan tadi sudah dijelaskan juga itu ada bermacam-macam. Yang dari pihak sebelumnya itu sudah bermacam-macam kan, cuman menambahkan aja dari vaksinasi dari saya sendiri. Nanti biasanya kemarin tuh saya vaksin NDIB itu untuk infeksi saluran bronkitis, untuk pernafasan. Itu juga untuk lemas ayam ini udah lagi saya PO-in juga, itu vitamin buat peningkatan mutu ayam lah. Untuk nantinya itu paling vaksinnya lewat minum sih biasanya, soalnya ada 3 cara vaksin, yaitu lewat minum, lewat tetes itu tadi, sama injek ataupun suntik gitu. Nah, itu vaksinnya itu pada umur berapa nih, atau ada jadwal khusus untuk vaksinasinya? Untuk vaksinasi sebelumnya mungkin di pihak sebelumnya itu ada rincian khusus. Nanti kalau seumpama memang memerlukan, tak kirimin aja filenya. Jadi ada rinciannya per minggu itu vaksin. Ada per minggu vaksin apa itu nanti lengkap. Ada vaksin AI, Gumboro, terus NDIB juga, B kompleks dan lain-lain. Itu vaksinnya lengkap di situ. Jadi untuk setelah sampai sini pun sebenarnya ada tahapan vaksin selanjutnya, dan itu nanti bisa per 2 minggu atau per bulan kalau vaksin, kalau udah masuk ke kandang dari pihak kedua, yaitu saya. Nah, itu jenis vaksinnya itu apa, Mas? Jenis vaksin untuk apa? Untuk ayamnya. Untuk jenis vaksinnya kan tadi udah AI, terus Gumboro, NDIB, B kompleks, terus ada satu lagi tuh apa ya, lupa saya namanya tuh. AI itu kayaknya 2 kali, AI 2 kali, Gumboro sekali, NDIB itu kayak setiap terserang pasti vaksin NDIB. Itu ada bahan pelarut nggak, atau udah pure dari itu semua? Untuk NDIB itu dari NDIB itu ada bahan pelarutnya, apa ya namanya tuh, ND itu kalau nggak salah dari kayak kapsulnya, kapsul yang untuk larutnya itu yang IB-nya. Jadi ya kurang tahu ya mungkin di bahasa farmasi itu apa, tapi cairannya itu yang dari IB-nya, dan ND-nya itu dari kapsulnya kayak gitu. Nah, itu vaksin biasanya disimpan di mana, Mas, sebelum diberikan pada ayam? Nah, kalau vaksin-vaksin tersebut pasti masuknya ke dalam kulkas di suhu kisaran 2-4 derajat. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau seumpama dari produk-produk vaksin itu disimpan di atas suhu tersebut akan rusak, nggak akan bisa kepakai gitu. Kalau di bawahnya nggak masalah, 2 sampai 0 atau sampai minus pun nggak masalah. Kalau itu nanti bisa dinormalisasi lagi suhunya. Nah, ini kapan nih, Mas, melakukan vaksinasi, atau di waktu tertentu kah, atau gimana? Kalau untuk melakukan vaksinasi di waktu tertentu pastinya. Kalau waktu vaksinasi itu di pagi hari pasti di kisaran
jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 lah. Itu jam yang baik untuk vaksinasi gitu. Kemudian untuk waktunya bisa ya tadi ada per minggu, ada juga per bulan kayak gitu. Nah itu ada tempat khusus buat vaksinasi atau di dalam kandang? Untuk vaksinasinya langsung di dalam kandang, jadi cuman dipegangin aja ayamnya, nanti langsung vaksinasi. Nah itu vaksinasinya itu berbentuk apa mas? Disuntik atau diteteskan atau gimana? Untuk vaksinasinya itu ada yang disuntik, ada yang tetes, ada yang lewat minum juga gitu. Nah setelah divaksinasi nih, apa bedanya ayam sebelum vaksinasi atau sebelumnya? Kalau sebelum vaksinasi itu pastinya tergantung vaksinnya juga, bisa aja ayam lemas atau ayam sakit gitu. Kalau setelah divaksinasi itu jelang 2-3 hari, 2-3 hari itu bisa dibilang ayam lagi penyesuaian ataupun lagi penyerapan dari vaksin tersebut. Jadi ini kan baru divaksin kemarin juga, kemarin pagi. Nah ini di hari ini udah ada perkembangan lebih baik daripada hari yang kemarin. Soalnya pada sakit juga kan yang sebelum vaksin kemarin. Setelah vaksin ini sakitnya udah mulai berkurang. Jadi udah tak lihat perkembangannya, oh ternyata membaik. Terus dilihat dari cerah mata dari ayamnya itu juga bisa dilihat, oh ternyata membaik ya. Harapannya di hari ketiga besok udah sembuh dari penyakit yang diderita ayam lah. Oke. Nah itu ada nggak kasus kayak habis vaksinasi itu ada yang mengalami sakit atau mati proses habis vaksinasi itu? Kebetulan tadi ada yang mati, nggak kuat. Jadinya mungkin nggak bisa, vaksinnya itu udah ngelawan tapi terlalu keras mungkin ya dalam tubuhnya itu. Jadi akhirnya yang KO ayamnya tadi baru diambil tadi sebelumnya masih agak sini mungkin saya ngambilnya itu KO-nya di situ. Biasanya kalau memang ayam itu nggak mau merespon dari vaksin pasti nolak dan akhirnya kejang mati. Itu berapa ekor? Yang setelah vaksin 1 ekor tadi. 1 ekor. Iya. Nah itu jenis ayam apa yang digunakan sekarang? Yang digunakan sekarang tuh pakai jenis Isa Brown. Ya jenisnya Isa Brown itu karena pertama nggak gampang stres. Ayamnya itu nggak gampang stres. Kemudian yang kedua itu bisa dibilang lebih jinak ke manusia. Gitulah. Nah itu satu total kandang itu ada berapa ayam mas? Ini totalnya yang periode sebelumnya itu 133, yang sekarang tambah 51. Di kisaran berapa itu? 184 atau. Nah itu selama masa pemeliharaan apa ada angka kematian? Jika ada, penyebabnya apa? Apa yang paling sering terjadi? Oke. Jadi untuk dari setiap ayam yang masuk di setiap periodenya itu tuh ada persentase kisaran dari maksimal 10% dari total ayam masuk yang mati. Itu kayak udah persentase paten lah dari ayam-ayam dulu ya kayak gitu sama aja. Ayam itu pasti akan mati seenggaknya 10% dari total ayam yang masuk gitu. Nah, soal pakan nih mas, pakan yang digunakan saat ini apa? Kalau boleh tahu. Untuk pakan sekarang kita pakai Kukila. Kukila ini produk lokal sih, produk lokal Ngemplak sini. Karena deket juga kebetulan produksi pakan untuk khusus telur omega juga. Soalnya nggak semua pabrik ataupun CV itu memproduksi pakan untuk telur omega. Jadi jarang lah bisa dikatakan. Jarang, berarti pakannya khusus. Ini khusus, pakannya khusus untuk omega. Udah ada cek labnya juga. Dari sananya udah dicekin ke sini cek labnya. Jadi mereka nyetok ke sini,
nyetor ke sini, terus ada yang datang ke sini untuk ngambil sampling dari telurnya, dicekin sana langsung untuk membuktikan bahwa memang telurnya ini itu berkualitas dan mempunyai komposisi bermacam-macam lah. Nah itu di sini tuh ayamnya dijual nggak Mas? Kalau dijual itu bobotnya berapa? Kalau untuk ayam dijual itu nanti kisaran di 105 minggu sampai 120 minggu. Tapi untuk ayam omega kan ini udah saya ubah ke ayam omega sebenarnya ya. Iya. Nah itu tuh nanti bisa lebih panjang untuk jangka waktu produksinya, bisa sampai 120 minggu gitu. Jadi mungkin kalau ayam biasa di range umur 105 sampai 110 itu udah harus dijual ayamnya, diafkir lah bahasanya. Tuh nanti dijualnya itu biasanya per kilo. Per kilo untuk di area sini seumpama di musim lebaran itu kisaran di harga 40 sampai 45 ribu dan satu ayam biasanya 2 kiloan. Itu berarti aman ya buat dikonsumsi? Aman untuk dikonsumsi. Nanti sebenarnya kalau udah mau afkir itu ayam cuman dikasih minum air putih, nggak boleh dikasih vitamin dan lain-lain, soalnya itu akan merubah dari dagingnya. Rasa daging itu akan mungkin bisa aja manis malahan dagingnya, karena kan vitamin terus menerus ya, vitamin bisa aja nanti dagingnya malah cenderung hambar kayak gitu. Nah itu berapa rata-rata konsumsi pakan selama satu periode Mas? Untuk satu periode ya satu hari itu 120 gram untuk per ayamnya. Kalau kisaran 100 ayam ya ambil aja, kalau di 133 ayam ya ambil aja 16 kilo. Soalnya saya timbang juga setiap ngasih pakan, saya timbang itu kisaran di 16 kilo per harinya. Kalau seumpama seminggu ya seminggu di kisaran 16 kali 7 berapa ya, itulah nanti pokoknya untuk per bulan itu saya keluar untuk beli pakan itu kisaran di berapa sak 3 sak untuk per 10 hari, berarti kisaran di 12 sampai 13 karung 50 kilo, berarti itu untuk per bulannya. Kaliin aja udah per 4 minggunya aja segitu, berarti kalau per 120 minggu itu jadi berapa. Nah itu dalam pakannya itu dikasih antibiotik nggak? Atau dikasih apa di dalam pakannya? Kalau pakannya ini pakan kebetulan kan pakan khusus untuk omega ya, itu pastinya ada asam amino. Itu asam amino itu harus presentasenya bisa dibilang banyak lah untuk membuat telur omega ini, karena kalau komposisi asam aminonya itu rendah, itu cenderung nanti kuning dari bukan kuning ya, orange telur ayamnya itu jadi agak memudar kuning lah. Jadi harus untuk kepekat itu asam aminonya harus di ambang batas normal sampai mungkin bisa lebihkan malah lebih bagus gitu. Oke,